Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Finda. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang perkembangan bidang sosial budaya dalam pelajaran sejarah. Pertama-tama yang saya hormati Abi Burhan, pembimbing pembelajaran sejarah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama, mobilitas sosial. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, Hindia Belanda memasuki era baru. Saat itu memasuki politik pintu terbuka bagi modal asing untuk masuk Indonesia. Untuk membuka Indonesia bagi perusahaan swasta dan modal swasta seluas-luasnya, maka pemerintahan Belanda memerlukan mengadakan peraturan untuk menjamin kepentingan kaum pemodal dan kepentingan serta hak-hak kaum pribumi. Dilandasi pertimbangan tersebut, maka pemerintah Belanda pada tahun 1870 mengeluarkan Undang-Undang Agraria. Kaum politik kolonial liberal memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum modal, baik untuk perusahaan maupun berdagang. Sejak tahun 1870, pedagang kolonial serta investasi modal maju dengan pesat dan kolonial serta Amsterdam mengalami perkembangan yang sangat cepat. Meskipun politik etnis lebih menguntungkan pemerintahan kolonial, namun masih ada manfaat yang didapat oleh bangsa Indonesia. Di bidang pendidikan, rakyat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan modern. Golongan terpelajar hasil politik ekstrem tersebut mulai tumbuh kesadaran bangsanya setelah mengenyam pendidikan modern. Sejak pemerintahan kolonial menggalakkan pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah bagi rakyat Indonesia, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi mobilitas sosial rakyat Indonesia. Mereka yang telah mengenyam pendidikan menjadi golongan intelektual yang mengisi berbagai jabatan di bidang birokrasi. Pemerintahan Hindia Belanda sebelumnya lahirnya golongan terpendiri Indonesia. Posisi tersebut hanya bisa diisi oleh bangsa Belanda dan Indonesia saja. 2. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berdasarkan sumber buku History of Java karangan Raffles, penduduk Jawa pada awalnya abad ke-19 berjumlah kira-kira 4.615.270 jiwa. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 1,5 juta penduduk Jawa tersebut tinggal di daerah seperti Surakarta dan Yogyakarta. Faktor utama kenaikan penduduk Indonesia menurut para ahli adalah terjamin keamanannya dan diperkenalkannya sistem peralatan modern. Dengan adanya kondisi keamanan yang stabil, kemungkinan untuk berpindah ke daerah yang lebih memberikan posisi ekonomi yang lebih baik pun terbuka lebar. Dengan demikian, apabila sistem kesehatan modern diperkenalkan pemerintah Belanda dengan mempercepat maju pertumbuhan penduduk, masih perlu dipersoalkan pada abad ke-19. Sebab pada abad ke-19, pendidikan pemberantasan terhadap penyakit menular dianggap sebagai jasa pemerintahan kolonial yang terbesar masih sangat terbatas jangkauannya. Faktor lain yang menentukan terciptanya pertumbuhan penduduk Indonesia pada abad ke-19 adalah keamanan warga masyarakat yang semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk Indonesia abad ke-19 juga bisa ditentukan oleh faktor migrasi atau perpindahan penduduk. 3. Kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan. Suatu perkembangan baru muncul pada abad ke-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat petani juga masuk ke dalam Islam. Hal tersebut juga ditentukan sangat memperkuat posisi para kiai, sebab para pengikutnya semakin bertambah dan semakin kuat. Dengan bersatunya para kiai mengibarkan bendera Islam, para raja Islam tersebut akhirnya berani melawan Belanda. Fenomena itu terungkap pada beberapa peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda, seperti perlawanan di Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Lalu perlawanan rakyat Banjarmasin pada tahun 1858 serta perlawanan rakyat Aceh yang pada perempat terakhir pada abad ke-19. Di sepanjang sejarah penjajahan Belanda, ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan sosial yang benar sekali perannya dan perlawanan terhadap kuasa asing. Misalnya perlawanan kaum Paderi Aceh di Diponegoro maupun berontak petani Cilegon dan Cimarang. Politik Islam kolonial dianjurkan oleh Snok Horgoroji
Grouji sebenarnya merupakan bagian dari merupakan bagian dari pandangannya mengenai perkembangan masa depan Islam Indonesia. Menurutnya, Islam hanya bisa menerima perintah asing secara paksaan beserta oleh koeksistensi antara penguasa Kristen dan warga Islam. Organisasi Islam yang kedua sesudah Serikat Islam atau SI adalah Muhammadiyah. Sifat gerakannya reformis, non-politik, dan kegiatan dipusatkan dalam bidang pengajaran serta kesehatan rakyat. Keempat, kedudukan dan peran perempuan pada masa kolonial. Gerakan kebangsaan Indonesia tak hanya di bidang politik melainkan juga mencangkup gerak wanita. Salah satunya tokoh yang memperjuang emansipasi wanita adalah Kartini pada tahun 1879 sampai 1904 yang mengungkapkan gagasan pokok tentang kemajuan di dalam surat-surat pribadinya yang diterbitkan pada tahun 1912 atas usaha J.H. Abendanon dengan judul Door Duistershins tot Lidsheid atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Bagaimana kedudukan Indonesia telah digambarkan Kartini dalam suratnya pada tanggal 15 Mei 1899 pada Stella Zeehardelar, seorang gadis Belanda. Kami gadis-gadis terikat dalam adat istiadat lama dan sedikit kali memperoleh kebahagiaan dan pengajaran. Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Saya mesti masuk kurungan. Saya dikurung dalam rumah seorang diri, sunyi, tidak ada orang asing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar dari dunia itu bila tidak disertai oleh seorang suami. Seorang laki-laki yang asing bagi saya dipilih oleh orang tua saya, dikawinkan dengan saya tanpa sepengetahuan diri saya. Dari usaha perseorangan muncullah gerakan wanita, yaitu Dewi Sartika merupakan salah satu dari 9 wanita yang menulis gagasan bagi sebuah panitia pemerintahan India yang menyelidiki sebab kemunduran makmur di Jawa dalam usaha mengangkat derajat kaum wanita. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.